Shalom. Hai anak didik ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu yakin anak didik ibu masih tetap sehat dan tetap semangat walaupun harus mengikuti pembelajaran dari rumah. Kita berdoa kiranya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu agar kita bisa bertemu kembali, belajar tatap muka di dalam ruangan kelas kita. Bersama saya, Ibu Silitonga, dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi dari kelas 8, bab 6, dengan judul Yesus Teladanku. Persiapkan Alkitab, buku catatan dan buku pegangan, beserta alat tulis kamu, agar bisa mengikuti pembelajaran melalui video ini dengan baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, ada baiknya kita membuka dengan doa. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita lihat dulu apa yang menjadi bahan literasi kita, yaitu bahan Alkitab dari Markus 1 ayat 40 sampai 45, Yohanes 4 ayat 5 sampai 30, Matius 21 ayat 12 sampai 13, Matius 7 ayat 3 sampai 5, dan Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Jadi ini yang akan menjadi bahan Alkitab kita untuk video pembelajaran kali ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Judul materi kita adalah Yesus Teladanku. Jadi, kita lihat dulu apa arti teladan. Teladan itu adalah menjadi contoh, model, patokan dalam perbuatan, sikap, dan sifat. Itu adalah arti teladan. Yang menjadi teladan sejati dalam hidup orang percaya adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus itulah yang menjadi teladan sejati dalam kehidupan orang percaya. Teladan Yesus bagi kita. Kita lihat apa teladan Yesus bagi kita. Yang pertama, Yesus peduli dengan yang menderita. Itu bisa kita baca dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45. Jadi ini berisi tentang orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Penyakit kusta pada zaman Yesus adalah dianggap sebagai penyakit kutukan yang tidak ada obatnya. Penyakit ini menular sehingga orang yang sakit kusta dikucilkan dari keluarga dan masyarakat. Pada suatu hari, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan memohon kepadanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Itu adalah permohonan dari orang kusta tersebut. Jadi kita lihat di ayat 41, di situ ada gambaran perasaan Yesus. Di ayat itu dikatakan, "Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan." Jadi Yesus tergerak hatinya dan berbelas kasihan kepada orang yang sakit kusta itu. Walaupun ketika orang yang sakit kusta itu datang, semua orang menyingkir karena sakit kusta itu menular, sehingga banyak orang yang menghindari dia dan mencela dia ketika dia berusaha mendekati Yesus. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan orang kusta itu pun langsung sembuh. Tetapi Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang dialaminya. Jadi ketika Yesus mau, maka seketika itu juga orang kusta itu tahir atau sembuh.
Jadi setelah disembuhkan, Yesus melarang orang kusta tersebut memberitahu kepada orang lain. Jadi dari kisah ini, sikap Yesus yang patut kita teladani itu adalah Yesus sangat peduli dengan orang yang menderita karena penyakit, dikucilkan, dan ditolak orang lain. Dari situ dapat kita lihat bahwa Yesus itu sangat peduli dan dekat dengan orang yang menderita. Yesus tidak memikirkan apa kata orang. Yesus tidak memikirkan cibiran dan celaan orang, tetapi dia merangkul orang-orang yang menderita. Kemudian yang kedua, Yesus tidak pamer dan tidak membanggakan diri dengan apa yang dia lakukan. Seperti tadi, kita lihat bahwa setelah orang kusta itu disembuhkan oleh Yesus, Yesus melarang orang tersebut memberitahukan kepada orang lain. Artinya di situ, Yesus tidak perlu menunjukkan kemahakuasaannya kepada orang-orang. Yesus tidak perlu membangga-banggakan diri bahwa Yesus berkuasa atas segala penyakit. Jadi Yesus tidak pamer atau tidak membanggakan diri. Itu adalah beberapa teladan yang bisa kita ambil dari Yesus. Yang kedua, Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Ini bisa kita baca dalam Yohanes 4 ayat 5-30. Ini kisah tentang perempuan Samaria, perempuan berdosa, berbincang-bincang dengan Yesus. Pada suatu hari Yesus pergi ke Sikar, sebuah kota di Samaria. Ini adalah tindakan yang tidak lazim dilakukan oleh orang Yahudi, karena daerah itu adalah daerah orang Samaria yang dibenci dan dianggap pendosa oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu adalah orang berdosa. Jadi di Sikar ada sebuah sumur yang dinamai Sumur Yakub. Saat itu Yesus kehausan dan pergi ke sumur itu. Disitulah Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria tersebut. Perempuan itu ternyata mempunyai sisi kehidupan yang kelam. Dia mempunyai 5 orang suami. Itu bisa kita lihat dalam ayat 18. Hal itu menunjukkan bahwa dia adalah perempuan yang tidak benar dalam hidupnya. Jadi perempuan itu adalah perempuan yang tidak benar dalam tanda kutip. Dia memiliki banyak suami, ada 5 suami. Dan Yesus mengetahui itu. Tapi apakah Yesus langsung menghindari atau mencela atau menghakimi dia? Tidak. Dari kisah ini, sikap yang kita teladani dari Yesus adalah Yesus tidak menghakimi perempuan berdosa itu. Yesus tidak menghindari dia atau langsung mengatakan bahwa kau perempuan berdosa, jangan dekat-dekat. Tidak, Yesus tidak mengatakan itu. Tetapi Yesus membuka diri pada perempuan itu, yang menyebabkan perempuan itu bersuka cita. Jadi seorang yang berdosa, ketika ada orang yang mau menerimanya, maka dia akan bersuka cita. Itulah yang dialami oleh perempuan itu, yang pada akhirnya dia percaya kepada Yesus dan mengajak keluarga dan teman-temannya untuk percaya kepada Yesus. Jadi itu yang bisa kita ambil teladan dari Yesus. Yesus tidak menghakimi, dan Yesus membuka hati kepada orang-orang yang dilecehkan, termasuk itu perempuan yang tidak benar. Nah, sekarang kita lihat nomor 3. Yesus membenci ketidakadilan. Ini bisa kita lihat dalam Matius 21 ayat 12 sampai 13. Ini adalah cerita tentang ketika Yesus marah di Bait Suci. Pada hari raya Paskah, Yesus pergi ke Bait Suci di Yerusalem. Ia sangat terkejut karena di sana ia menyaksikan pemandangan yang sungguh tidak layak bagi sebuah bait suci. Kenapa Yesus marah? Yang pertama, kita tahu bahwa pasar adalah tempat memperjualbelikan barang dagangannya dengan harga yang bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Kemudian yang kedua, terjadinya praktek memberikan persembahan di bait suci dengan memakai uang Romawi, padahal itu tidak berlaku di bait suci. Jadi bait suci itu adalah daerah jajahan Romawi, sehingga terjadi praktek memberikan persembahan di bait suci dengan memakai uang Romawi, padahal itu tidak diperbolehkan di bait suci. Kemudian yang ketiga, karena para penziarah yang membawa kurban ke bait suci diperas habis-habisan. Pada saat itu
Orang-orang sering datang membawa kurban persembahannya kepada Allah di bait suci. Jadi orang-orang setempat memeras peziarah-peziarah tersebut, dan itu diketahui oleh Yesus sehingga membuat Yesus marah. Jadi dari kisah ini kita bisa melihat Yesus tidak dapat menutup mata dengan keadaan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini bait suci disalahfungsikan. Kemudian ia membenci praktek-praktek yang menunjukkan ketidakadilan. Tuhan Yesus marah dan berkata, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya menjadi sarang penyamun." Sekarang kita lihat teladan yang keempat, yaitu Yesus membenci kemunafikan. Ini bisa kita baca dalam Matius 7 ayat 3-5. Salah satu kelompok yang penting di masa Yesus adalah kaum Farisi. Mereka adalah kaum yang menganggap bahwa ketaatan kepada aturan keagamaan adalah hal yang terpenting. Di samping itu, orang Farisi ini selalu suka memamerkan diri sebagai orang saleh, seperti suka berdoa dan berkhotbah di keramaian dan di tikungan jalan. Mereka juga memamerkan kalau mereka sedang berpuasa. Jadi ini adalah sifat-sifat orang Farisi yang sama sekali tidak disukai oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak menyukai kemunafikan. Yesus menganggap orang Farisi itu adalah orang-orang munafik. Karena orang munafik biasanya suka menghakimi orang lain yang dianggap tidak saleh seperti mereka. Orang munafik biasanya tidak melakukan apa yang mereka tuntut supaya orang lain lakukan. Itu ternyata adalah ciri-ciri orang munafik. Orang munafik itu suka menghakimi, suka menuduh orang berdosa dan menganggap dirinya tidak berdosa. Kemudian orang munafik itu ternyata mereka tidak melakukan apa yang mereka tuntut kepada orang lain. Artinya mereka menang sendiri, orang lain yang harus melakukan itu. Mereka tidak perlu, karena mereka sudah menganggap diri mereka adalah orang yang paling benar. Jadi Tuhan Yesus sangat membenci kemunafikan. Tuhan Yesus mengibaratkan orang munafik dengan kuburan. Coba bayangkan ya, kuburan. Ia berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang, belulang, dan berbagai jenis kotoran." Itu bisa kita baca dalam Matius 23 ayat 27. Jadi artinya di sini orang munafik itu selalu memakai topeng kebenaran, padahal di dalam penuh dengan kebusukan dan kotoran. Sekarang kita lihat yang kelima. Yesus taat kepada Bapanya. Ini bisa kita baca dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Ini menceritakan ketika Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Kita sudah membahas sifat dan sikap Yesus yang dapat kita teladani. Yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana Tuhan Yesus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan hidup seperti itu? Kita dapat menemukan jawabannya dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus selalu menyisihkan waktu dan berdoa kepada Bapanya yang di surga. Ini adalah bentuk ketaatan. Jadi itu adalah salah satu sikap, sifat Yesus yang bisa kita teladani, yaitu taat kepada Bapanya. Bahkan menjelang kematiannya pun, Yesus tetap memilih taat kepada Bapanya. Ketika di Taman Getsemani, Yesus merasakan penderitaan yang sungguh luar biasa. Tetapi apa? Dia tetap memilih taat kepada Allah Bapa. Yang dia lakukan adalah dia berdoa kepada Bapa agar diberi kekuatan. Pada ayat 43 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi ketaatannya kepada Allah Bapa itu adalah sikap yang harus kita teladani dari Yesus.
Nah, sekarang kita masuk evaluasi. Dari penjelasan materi yang sudah Ibu berikan, Ibu minta kamu mengerjakan soal evaluasi pada buku paket halaman 53 sampai 54. Jadi kepada anak didik Ibu, silakan kamu pindahkan materi ini ke dalam buku catatanmu dan kamu kerjakan soal latihan evaluasi pada buku paket halaman 53 sampai 54. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom.